Deng. Bener, oi. Bab 559, saya akan menjual kepada siapapun yang menawarkan harga tertinggi, bukan? Zhou Zijian terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan berani menjadi begitu sombong di hadapannya. Karyawan grup Jianghua di tempat kejadian sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Ansi Lixiang melangkah maju dan menunjuk ke arah Zhou Zijian, keluar. Arogan, bangga, ada banyak rasa jijik, seolah-olah dia sedang mengusir seekor anjing. Sebagai pengurus rumah tangga baru keluarga Zhou, kapan Zhou Zijian pernah mengalami penghinaan seperti itu? Terutama karena dia sebelumnya dilatih sebagai penerus kepala pelayan keluarga Zhou dan bertanggung jawab atas hal-hal sulit yang harus dihadapi di luar. Dia telah mengembangkan sikap mendominasi dan galak. Biasanya ketika orang lain melihatnya, dia bersikap sopan dan penuh hormat. Tapi dia tahu bahwa ini semua karena kekuatan kuat dari keluarga Zhou di belakangnya, dan dia hanya berpura-pura menjadi kuat. Sekarang sepertinya saya memperlakukan diri saya sendiri seperti seekor anjing, yang merupakan penghinaan yang nyata. Kemarahan meningkat, tapi dia masih memegang gunting kuku, memotong kukunya, dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Semua laki-laki sudah mati. Biarkan perempuan mengambilnya kembali dan lihat apakah mereka sama dengan perempuan di film yang Guo." Baga, ninja lainnya segera melontarkan makian marah, dan bergegas menuju pengawal Zhou Zijian. Ketika pengawal Zhou Zijian mendengar gurunya menyebutkan film kecil yang Guo, dia merasa seperti sedang menggunakan obat perangsang dan bergegas dengan putus asa. Bang! Suara tinju dari kedua belah pihak yang saling beradu terdengar. Ledakan, terdengar suara orang di kedua sisi ditendang dan jatuh ke tanah. Klik, terdengar suara patah kaki dan lengan patah. Dalam sekejap mata, ada luka di kedua sisi. Zhou Zijian telah berkonsentrasi memotong kuku jarinya dan sama sekali tidak peduli dengan situasi pertempuran. Menurutnya, tidak perlu diperhatikan, itu hanya formalitas saja. Bagaimanapun, ini adalah anggota keluarga Zhou, dan keluarga Zhou bukanlah sampah. Adapun orang-orang yang Guo di depannya, dia merasa mereka akan mudah ditangani. Namun, kamu tidak bisa menjadi laki-laki lagi. Suara Ansi Lixiang tiba-tiba terdengar di samping kebugaran Zhou Zi. Zhou Zijian, yang sedang berkonsentrasi memotong kukunya, tertegun, dia menatap Ansi Lixiang, dengan ekspresi marah di wajah cantiknya, dan menamparkan wajahnya. Zhou Zijian masih tidak peduli sama sekali, tapi perlahan-lahan menyingkirkan gunting kukunya dan hendak bersembunyi. Hasil patah, telapak tangan Ansi Lixiang mendarat tepat di wajah Zhou Zijian. "Ah!" Zhou Zijian berteriak pelan. Dia menatap Ansi Lixiang, dengan niat membunuh di matanya, dan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. "Kamu mencari kematian." Dia juga seorang praktisi dan tidak menganggap serius Ansi Lixiang. "Aku hanya tidak menyangka kepindahannya menjadi begitu aneh, itu salah perhitungan." Ansi Lixiang mendengus marah. "Kamu brengsek, Bang." Dia mengangkat kakinya dan menendang keras Zhou Zijian di bagian tengah kakinya. "Aduh!" Zhou Zijian menjerit seperti hantu, melompat, dan mundur dengan cepat ke belakang. Ansi Lixiang mengeluarkan belati di tangannya dan hendak bergegas membunuh Zhou Zijian. Suara Akasaka tiba-tiba terdengar, "Abaikan saja, dasar budak anjing." Ada senyuman di sudut mulutnya. Ejekan telanjang dan penuh penghinaan. Zhou Zijian berjalan keluar lebih dari 5 meter, menutupi bagian bawah tubuhnya, membungkuk dan berjongkok di tanah, berkeringat banyak. Melihat sekeliling, sebagian besar orang yang tergeletak di tanah adalah miliknya, dan hanya 3 atau 2 orang yang dibawa oleh Akasaka.
Suara mendesing, An Silixiang menembakkan belati di tangan Zhou Zijian. Dengan keras, benda itu menghantam tanah dan mengeluarkan suara yang keras. Zhou Zijian sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Gulungan, suara Silixiang terdengar, dan Zhou Zijian sangat ketakutan sehingga dia segera berdiri dan berlari keluar. Semua Land Rover ditinggalkan di tempatnya, apapun yang terjadi. Karyawan grup Jianghua di tempat kejadian terkejut saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Cao Xiong merasa kakinya gemetar. Zhou Zijian adalah dewa di matanya. Di seluruh kota Ningjiang, saudara Zhou Zijian adalah orang yang sangat terkenal. Meskipun banyak orang tidak tahu siapa keluarga Zhou di belakangnya, semua orang tahu bahwa siapapun yang menyinggung Zhou Zijian setidaknya akan menjadi cacat, atau mati dalam kasus terburuk. Orang sekuat itu sebenarnya dihukum hari ini dan hampir menjadi orang yang tidak berguna. Sungguh berlebihan. Akasaka sangat gembira saat melihat reaksi semua orang. Inilah efek yang dia inginkan. Pencegahan, terkejut, hanya ketika semua orang takut barulah mereka akan patuh dan menjadi orang yang benar-benar patuh. Melihat Ji Fei, berapa biaya untuk menjual perusahaan Anda? Pada saat ini, meskipun dia tahu bahwa Ji Fei sangat kuat, kepercayaan dirinya tumbuh ketika dia melihat Zhou Zijian dan yang lainnya dipukuli oleh anak buahnya seperti anjing. Lupa betapa menakutkannya Ji Fei, 10 miliar. Ji Fei berkata dengan tenang. Ekspresi Akasaka berubah. Dia pikir dia telah menakuti Ji Fei sekarang. Tapi Ji Fei tidak berharap dia menganggapnya serius. Ini betapa buruknya. An Silixiang hendak berbicara. Akasaka mengangkat tangannya untuk berhenti. Kanghua Group bernilai paling banyak 1,5 miliar. Dan tidak ada yang akan membelinya dengan harga 10 miliar. Setelah Akasaka selesai berbicara, dia melihat ke arah karyawan Jianghua Group dan berkata, "Jika saya membelinya, saya akan menggandakan gaji untuk Anda masing-masing." Memenangkan hati orang-orang, mata karyawan grup Jianghua langsung melebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Nilai pasar grup Jianghua adalah 1,5 miliar. Dong Ning adalah orang pertama yang berteriak keras. Karyawan lain memandang Ji Fei. Mata mereka menunjukkan keinginan untuk menjual dengan harga yang wajar. Mata Akasaka menunjukkan kegembiraan. Tujuannya tercapai. Ji Fei, jangan terlalu teduh, harganya masuk akal, jadi kami membelinya. An Silixiang berkata dengan nada menghina, 10 miliar, setiap sen itu banyak. Ji Fei menekankan lagi dengan suara lebih keras. 10 miliar? Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? An Silixiang meraung marah. Hentikan mobilnya, aku melihat pria itu. Suara Juli tiba-tiba terdengar. Lalu terdengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah, dan Juli berjalan dengan marah dan menatap Ji Fei. Mendengus, bagaimana perusahaan kumuh ini bisa dibandingkan dengan perusahaan sini kita di negara F? Kamu terlalu berkulit tebal. Juli melihat sekeliling lagi. Berapa harga jualnya? Kami, grup sini negara F, membelinya. Kata-katanya menghina dan mendominasi. Akasaka dan Anzai Rika tercengang. Mengapa grup Jianghua ini begitu populer? Mereka baru saja memukuli keluarga Zhou, dan datanglah orang asing lain dengan rambut pirang dan mata biru yang ingin membeli. Ji Fei senang melihat penampilan Juli. Dia tidak memenangkan Oscar karena dia tidak memasuki industri hiburan. Dia bahkan mempertimbangkan untuk membiarkan Jolie memasuki industri hiburan untuk melihat apakah dia bisa memenangkan Oscar untuk aktris terbaik setiap tahun. 10 miliar untuk dijual, maukah kamu membelinya? Ji Fei memandang Julie dan berkata sambil tersenyum. Beli,
Saya ingin Anda tahu bahwa perusahaan Anda pada akhirnya akan diakuisisi oleh grup Sydney kami. Julie hendak menulis cek untuk Ji-Fei. Akasaka menjadi cemas saat melihatnya. Nyonya, kami sudah memutuskan untuk membelinya dulu. Julie tertegun dan menatap Akasaka. Berapa kamu membayarnya? Kita? Akasaka tiba-tiba terjebak. Dia malu untuk mengatakan bahwa dia hanya akan memberi 1,5 miliar. Saya akan menjual kepada orang yang menawar paling tinggi di antara Anda. Sekarang saya sangat puas dengan 10 miliar milik Anda, jadi saya akan menjualnya kepada Anda. Ji-Fei memandang Julie dan berkata. Julie mengangkat alisnya dan berkata, senang mengetahuinya, saya membelinya. Terus tulis cek lagi. Grup Sanleng kami juga menyumbang 10 miliar. Memikirkan permintaan Zhou Fenghua, Akasaka berkata cepat. Aku akan menjualnya kepada siapapun yang membayar harga tertinggi, kan? Tanya Julie lantang. Bab 560, menaikkan gaji karyawan perusahaan siapa yang memberi harga tinggi dan menjualnya kepada siapa. Bukankah ini akan menjadi lelang? Akasaka memandang Ji-Fei, hatinya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia benar-benar akan pingsan, hampir tidak bisa berkata-kata, dan sangat kesal dengan operasi Ji-Fei. Ini hanyalah operasi yang tidak tahu malu, hanya demi uang. Tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan, karena semua operasi mereka adalah operasi yang masuk akal dan operasi paling dasar. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, Ji-Fei, saya telah memutuskan untuk membeli 10 miliar. Apakah Anda masih akan menaikkan harganya? Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ke arah ninja di sampingnya. Ninja itu maju selangkah dengan ekspresi peringatan di wajahnya. Ji-Fei sepertinya tidak menyadarinya, tapi menatap Akasaka dan bertanya sambil tersenyum. Jika kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, maukah kamu menghasilkannya? Saya? Akasaka terdiam ketika ditanya. Ji-Fei menamparkan kepalanya. Ya, aku tahu kamu lebih gelap. Ji-Fei, apa yang kamu bicarakan? Ansi Rika berteriak pada Ji-Fei. Ji-Fei tersenyum dan menutup mulutnya dengan tangan, memberi isyarat kepada Ansi Rika untuk tutup mulut. Melihat Akasaka, saat saya meminta 10 miliar tadi, siapa yang mau memberi saya 1,5 miliar? Jika Anda tidak ingin menghasilkan uang, mengapa Anda memberi saya sedikit uang? Akasaka, saya terdiam dan langsung ditampar wajahnya. Siapapun yang memberimu harga lebih tinggi akan menjadi orang yang aku jual. Ji-Fei memandang Julie dan mengumumkan lagi, 111 miliar. Julie segera bekerja sama dan penawarannya meningkat 1 miliar. Sudut mulut Akasaka bergerak-gerak dan dia menatap Julie dengan tajam, menunjukkan ekspresi peringatan. Tapi Julie tidak takut, seolah dia tidak melihatnya. Meskipun Akasaka marah di dalam hatinya, dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar mengambil tindakan terhadap Julie dan membuat marah Ji-Fei, dia mungkin akan mengambil tindakan secara langsung. Jika demikian, perusahaan akuisisi saat ini tidak akan bisa menyelesaikannya. Mengambil nafas panjang, menahan amarahnya, 101 miliar. Dia menambahkan 100 juta. Puff, Julie langsung tertawa dan menatap Akasaka. Pantas saja kalian orang desa yang bertubuh kecil. Ternyata perut dan pikiran kalian kecil. Malu dengan kenaikan harga 100 juta. Ejekan yang tak ada habisnya, terus terang, Anda. Akasaka hendak marah ketika dia dirangsang oleh Julie. Saya akan membayar 13 miliar, Julie langsung menambah 1 miliar. Akasaka sangat marah hingga dia hampir meledak karena frustrasi. Dia menarik napas dalam 2 kali dan menatap Julie. Saya akan membayar 14 miliar. 15 miliar, Julie menambahkan 1 miliar lagi. Akhirnya laki-laki. Tapi cuma tambahan 1 miliar, haha.
Aku baru minta 1,5 miliar untuk membelinya. Kalian aneh banget sampai ekstrim. Ejekan, merangsang, 18 miliar. Akasaka akhirnya marah dan langsung bertambah 3 miliar. 20 miliar, Julie tertawa. Akhirnya, saya laki-laki, naik 3 miliar, 3 kali lipat milik saya. Kali ini saya akan menambah 2 miliar. Bisakah Anda menambah 6 miliar? Provokatif, jangan percaya, pembuluh darah di dahi Akasaka menyembul, dan darahnya mendidih karena amarah. Ansi Rika melihat senyuman di mata Ji-Fei, dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia segera menatap Akasaka dan hendak berteriak untuk menghentikannya. Tapi Akasaka sudah berteriak. 26 miliar, berseru, sangat cantik. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan Julie berhenti bicara. Akasaka menunjukkan senyum bangga di wajahnya dan menatap Julie. Kamu menanyakan harganya. Julie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terlalu mahal, aku tidak akan membelinya. Ketika Akasaka mendengar kata, terlalu mahal, hatinya tiba-tiba bergetar. Kemudian wajahnya menunjukkan kebingungan, dan kemudian dia menyadari ada yang tidak beres. Sebuah perusahaan bernilai 1,5 miliar sebenarnya menginginkan 26 miliar untuk membelinya. Ini sangat konyol, Akasaka merasa sedikit bodoh. Bang, Ji-Fei sudah bertepuk tangan. Harga ini bagus. Meski harganya 1 miliar lebih dari 25 miliar, itu bukan harga yang bodoh. Haha, setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia tertawa. Dahi, Akasaka tercengang saat ini, hatiku sedang kacau. Bagaimana mungkin aku tidak bodoh? Ini benar-benar idiot, saya menghabiskan hampir 20 kali untuk membelinya. Apa ini jika saya tidak bodoh? Tetapi, bayar uangnya, Ji-Fei memandang Akasaka dan berkata sambil tersenyum. Hati Akasaka dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang, dan dia memandang Ansi Rika dengan ekspresi bertanya-tanya. Ansi Rika juga mengepalkan tangan merah mudanya, dan sudut mulutnya terus bergerak-gerak. Dia ingin berbicara beberapa kali, tapi akhirnya urung. Ini tempat umum, mereka bisa saja mengalahkan Zhou Zijian, itu karena persaingan. Tetapi jika kamu berani melawan Ji-Fei sekarang, kamu merampoknya. Mencuri itu ilegal, mereka tidak mampu menanggung kejahatan ini. Apa kamu tidak mau membelinya? Jangan seperti yang kubilang, orang itu kecil dan berpikiran kecil. Julie menggoda sambil tersenyum, mendengus, bukankah hanya 26 miliar, bagi Sunleng Group kita, ini bukan uang. Meskipun Akasaka merasa marah di dalam hatinya, dia tidak ingin dipermalukan, jadi dia segera berbicara. Kalau begitu berikan aku uangnya. Ji-Fei mengulurkan tangannya ke arah Akasaka. Akasaka hanya bisa menahan keinginan untuk meledak lagi, dan akhirnya mengatur agar seseorang segera mentransfer uang tersebut. Rekeningnya tiba dengan cepat. Li Ruoxi bekerja sama dengan transfer, dan transaksi selesai. Mata Akasaka tertuju pada gedung grup Jianghua, yang nilainya tidak 26 miliar, dan hatinya sudah kacau dan ingin meledak. Karyawan di lokasi menyaksikan semua ini dengan tenang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Hari ini mereka datang untuk menyambut ketua. Mereka menyambutnya, tapi dia segera digantikan. Ini sungguh suatu hal yang sangat aneh. Ji-Fei memandang karyawan di tempat. Saya baru saja mendengar bahwa Akasaka setuju untuk memberi Anda kenaikan gaji, sekarang Anda bisa mendapatkan 2 kali lipat gaji Anda. Haha, setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah Akasaka dan tertawa. Hati Akasaka hancur. Dia baru saja meminta 1,5 miliar untuk membelinya, dan kemudian menggunakan uang simpanannya untuk menaikkan gaji karyawan perusahaan.
Tujuannya agar karyawan perusahaan mendukung pembeliannya dan memaksa Ji Fei untuk menjual perusahaan tersebut. Alhasil, kini dia membeli perusahaan itu dengan harga tinggi, dan Ji Fei menyebutkannya lagi, yang membuatnya merasa seperti sedang terpanggang di atas api. Dilema, kenaikan gaji akan menjadi kerugian yang lebih besar. Kamu tidak perlu mengurus urusan perusahaan kita. Ansi Rika berdiri dan berkata pada Akasaka. Mata Akasaka menunjukkan rasa terima kasih. Tentu saja saya tidak peduli, karena mereka bukan karyawan saya. Saya hanya berharap mereka tidak menjadi monyet yang dipermainkan orang lain. Setelah Ji Fei mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia melihat ke arah Dong Ning dan Qi Jun. Ekspresi kedua orang itu berubah, terutama Dong Ning, yang memandang Ji Fei dan Li Ruoxi. Keluar dari sini, sekarang kamu bukan lagi ketua, urusan grup Jianghua kami tidak ada hubungannya denganmu. Amarah, berteriak, Ji Fei tersenyum. Kemarin saya membelinya seharga 5 miliar, dan hari ini saya menjualnya seharga 26 miliar. Sangat mudah untuk menghasilkan uang. Istri saya, mari kita ambil kembali uang itu dan naikkan gaji karyawan perusahaan. Haha. Tertawa terbahak-bahak. Bersambung.